Ya, baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 39. Adapun tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu berjaga-jagalah dengan aku, ya. Aku di situ hanya huruf besar, berarti yang mengajak kita untuk berjaga-jaga pagi hari ini adalah Tuhan sendiri. Ya, jika sudah ketemu, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dan kita simak. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 39, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita, ya, mengajak kita, mengingatkan kita agar kita lebih waspada lagi, agar kita senantiasa berjaga-jaga, agar kita senantiasa berhati-hati dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman ini sudah sering kita dengar, di mana firman ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia menjalankan, ya, tugasnya di dunia ini, yaitu melakukan tugas Bapa, yaitu rencana Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, ya. Maka Yesus pagi-pagi benar dia pergi berdoa ke Getsemane, ya, atau gunung Getsemane. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar teladan apa yang dapat kita tiru dari Tuhan Yesus untuk kita bisa mampu berjaga-jaga, mampu setia, mampu senantiasa waspada di dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus sendiri, ya, ketika dia mau menghadapi, ya, pekerjaan besar yang sudah disiapkan Bapa untuk dia, maka modal utamanya itu yaitu dia datang kepada Bapa, ya, dia berdoa, dia mau melakukan kehendak Bapa, dia mau taat, ya. Untuk itu pagi hari ini kita belajar bersama-sama apa rahasia keteladanan Yesus Kristus sehingga dia bisa menyelesaikan tugas ataupun rencana Bapa, ya, dan dia taat sampai tugas rencana keselamatan itu bisa selesai di kayu salib. Bahkan dia mati, bangkit karena ketaatannya. Maka Bapa di surga memberikan nama di atas segala nama kepada dia, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat untuk seluruh kita umat manusia. Ya, adapun rahasia keteladanan Yesus Kristus, ya, yang pertama kita baca tadi di Matius 26 ayat yang ke-39, dikatakan di sana, lalu
Ya, maka maksudnya Yesus maju sedikit lalu sujud, ya. Nah, jadi yang pertama yang Yesus lakukan ketika dia datang kepada Bapa, dia melihat tugas yang ada di hadapan dia yang diberikan oleh Bapa, maka yang pertama dia sujud. Sujud itu artinya datang dengan kerendahan hati, datang dengan rela, datang dengan ikhlas kepada Bapa, ya. Dimana kita baca tadi di atas itu, ya kan? Dia mengajak murid-muridnya suatu tempat untuk berdoa, yaitu Getsemani. Tapi ketika dia berdoa, dia bukan bersama dengan muridnya itu, tapi dia maju. Dia lebih intim lagi, lebih dekat lagi kepada Bapa, karena dia sedang dipersiapkan untuk sebuah tugas, ya, tugas yang besar, karya keselamatan. Maka dia maju dan dia sujud, ya, dia merelakan dirinya, memberikan hatinya sepenuhnya kepada Bapa, sehingga dia diberikan tugas keselamatan oleh Bapa, melakukan, ya, karya keselamatan itu untuk menggantikan kita, untuk menggantikan saya dan Bapak Ibu, ya, yang mana kita yang semestinya yang menanggung dosa yang di kayu salib, tapi Yesus rela, Yesus ikhlas, dia menyelesaikan, taat sampai selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, ketika kita melihat ada proses, kita belajar dari Yesus, ada masalah di hadapan kita, ada persoalan yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Pagi ini Allah menegur kita, Allah mengajar kita. Mari kita belajar dari Yesus, ya, yang adalah Tuhan. Dia maju sedikit, dia sujud, dia rela. Nah, Allah juga mau itu terjadi kepada kita, ya. Kalau selama ini kita, ya, kadar, kalau dibikin persentasenya, kita berdoanya selama ini mungkin, ya, keintimannya dengan Tuhan bisa dikatakan di angka 7 atau angka 8. Nah, ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang harus kita hadapi atau kita selesaikan, kita harus maju selangkah lagi, ya. Bahkan bukan hanya selangkah, kita harus serahkan semua. Kita sujud kepada Bapa dan kita katakan, ini aku, proses aku sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Yesus sehingga dia bisa menyelesaikan tugas itu sampai ke Bukit Golgota. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, apa rahasianya? Ya, sehingga Tuhan Yesus, ya, bisa menyelesaikan. Teladan apa yang dia berikan kepada kita pagi hari ini? Yaitu berdoa, ya. Berdoa itu adalah sebuah langkah kita juga untuk senantiasa berjaga-jaga. Jadi kita tetap terjaga. Ya, kalau bahasa sekarang dibilang eling katanya, ya. Jadi kita tidak boleh terlelap, tertidur terlelap, tapi kita harus eling, kita harus sadar dan kita senantiasa berdoa. Yesus juga lakukan itu, ya. Dia sujud, ya, firman Tuhan berkata, lalu berdoa kepada Bapa. Untuk apa dia berdoa? Berdoa, dia berkomunikasi dengan Bapa si pemberi tugas. Dia sampaikan isi hatinya. Dia mendengarkan suara Bapa di situ. Sehingga di ayat 38 itu dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kenapa seperti mau mati? Karena dia sudah mendengarkan, dia sudah merasakan sesuatu yang besar akan terjadi, yang harus dia pikul, yang harus dia kerjakan untuk keselamatan seluruh umat manusia. Ya. Dan di dalam kesedihan dia, di dalam kekhawatirannya, di dalam kegentarannya, karena dibilang mau mati, ya rasanya, dia maju, dia datang lebih intim kepada Bapa dan dikatakan dia berdoa, ya. Apa isi doanya? Apa isi doa Yesus kepada Bapa pada saat itu? Ya, kita baca di selanjutnya apa dikatakan? Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, ya, tetapi seperti yang engkau kehendaki, ya. Nah, kita di sini bicara cawan, ya. Dulu saya pikir cawan itu apa gitu ya. Ternyata dalam Alkitab cawan itu adalah kesengsaraan. Makanya dibilang jikalau sekiranya bisa kesengsaraan itu berlalulah daripadaku. Itulah waktu itu permohonan Yesus kepada Bapa, ya, karena dia sudah melihat, ya, dia sudah tahu pekerjaan itu besar, luar biasa. Dia minta, sekiranya bisa Tuhan, bisa nggak ini dilakukan? Sebenarnya bisa nggak sih? Bisa. Apa yang nggak bisa bagi Bapak? Tapi kalau itu dilakukan beda lagi ceritanya dengan kita hari ini, ya kan? Nah, tapi Alkitab mencatat, ya, Yesus berkata, tapi bukan seperti apa yang ku kehendaki, jadilah seperti yang Bapa kehendaki, ya. Jadi cawan itu adalah cawan kesengsaraan, ataupun kalau lebih ininya lagi di dalam Mazmur 11 ayat 6, rupanya cawan itu dalam Alkitab adalah murka Allah, ya. Jadi akibat dosa-dosa kita, akibat dosa-dosa manusia, maka Allah itu murka, dan itu di Alkitab disebutkan seperti cawan, sebuah cawan kesengsaraan, ya. Di dalam Mazmur 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Ia, maksudnya Tuhan, menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka, ya. Itu tadi piala cawan, ya. Jadi rupanya cawan itu menurut Alkitab, menurut Tuhan itu yaitu murka Allah, kesengsaraan itu. Nah, makanya Yesus, ya, memohon kepada Bapak, boleh nggak Bapak, ya, nggak usah saya lalui gitu ya permohonannya anak kepada Bapak. Tapi dia alaskan lagi, tapi bukanlah seperti apa mau saya, tapi tentunya apa maunya Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat cerita ini, teladan ini, kita pun rasanya mau menangis juga, ya. Luar biasa, Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah, tapi dia harus dijadikan dosa. Dia harus meminum cawan kesengsaraan kita. Dia harus menyelesaikan tugas keselamatan itu. Tapi tentunya, ya, bukan karena kehendak dia. Karena Bapa sudah mempersiapkan dia. Dan satu hal kuncinya, yaitu hanya dia rela, ikhlas, dan taat. Maka seluruh pekerjaan Bapa itu akan bisa terlaksana lewat pribadi Yesus yang luar biasa. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, yang kita imani sampai pada hari ini. Nah, yang ketiga, teladan apa yang diberikan Yesus kepada kita, anak-anaknya, ya, yaitu yang ketiga, berserah di dalam rencana Tuhan, berserah di dalam kehendak Tuhan. Tadi kita sudah membaca, ya, bukan kehendakku kata Yesus, tapi kehendak Bapa. Bukan rencanaku, tapi rencana Bapa. Itulah yang akan terjadi, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini kita ini banyak sekali mengalami, ya, apa namanya, masalah-masalah di sekitar kita, ya, yang kadang-kadang membuat juga iman kita goyah, iman kita mulai terusik, ya, bahkan hati kita kadang-kadang kita tidak bisa kuasai, kita juga mulai emosi, kita juga mulai terpancing, ya, dengan keadaan-keadaan sekarang, ya, dengan musibah-musibah, dengan bencana alam, kita sering bisa juga tidak waspada, tidak berjaga-jaga, kita tidak menjaga hati kita, kita tidak menjaga ucapan kita, sehingga kita juga bisa jatuh ke dalam pencobaan, ya. Oleh karena itu,
Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah mengingatkan kita kembali untuk senantiasa apapun ya keadaan di sekeliling kita, apapun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, ya, maka Allah mau kita tetap berserah kepada rencana Tuhan, fokus kepada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita, ya. Hari-hari ini banyak juga orang memaksakan kehendaknya, ya. Tapi kita mau lihat, jika kita memaksakan kehendak, ya, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, akhirnya terakhirnya dia, ya, bahasa teman saya katanya babak belur dulu. Nah, setelah babak belur baru bertobat. Nah, sebenarnya Allah tidak mau seperti itu. Allah mau kalau kita masuk dalam rencananya, kita tadi sudah taat, kita ikhlas, dan kita mengandalkan, minta kekuatan ya dengan berdoa kepada Tuhan, maka kita tidak perlu babak belur. Ya, kita sangat familiar sekali dengan tokoh-tokoh Alkitab, ya, seperti Yunus ketika disuruh ke Niniwe, pergi ke tempat lain, ke Tarsis, maka dia babak belur dulu. Dia harus ditelan ikan dulu 3 hari 3 malam, ya. Coba Bapak Ibu, ya. Habis itu baru dia pergi kembali, ya. Jadi Allah sebenarnya tidak mau seperti itu. Itu karena dia melawan, karena dia kepengen menghindar, itu menghindar. Nah, hari-hari ini ada juga yang kepengen mengatur, ya. Kita juga baca ya di dalam Alkitab Sarah, ya. Sarah itu sudah diberitahu malaikat akan mempunyai keturunan, ya, banyak sekali seperti pasir, ya, di laut. Tapi karena dia tidak sabar, nanti saya tidak punya keturunan, maka dia memberikan kesempatan ataupun menyuruh, menyarankan kepada suaminya Abram untuk menghampiri apa namanya, asistennya lah ya kalau sekarang, ya, ya seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Masalah. Dan itu terjadi sampai hari ini, ya, terjadi masalah besar. Kenapa? Ya karena dia memaksakan kehendaknya, dia tidak sabar. Nah, kita mau belajar dari Alkitab, dari teladan Yesus. Yesus sendiri, dia mengatakan kepada Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi dalam hidup saya. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang menjadi programnya Tuhan untuk kita, rencananya Tuhan untuk kita, ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa semua itu, ya, proses itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita datang seperti Yesus, kita harus maju selangkah dari sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya mungkin ya udahlah, kita datang, ya, yang penting datang, dengar, habis itu nggak dapat apa-apa, ya. Nah, datang ke gereja nggak dapat apa-apa, datang saat teduh, ya yang penting udah ikut aja lah gitu, ya. Nah, tapi kita nggak mendapatkan sesuatu yang jadi pegangan kita. Nah, tapi Tuhan mau hari-hari ini, mari kita datang kepada Dia, lebih intim lagi, lebih mengandalkan Dia lagi, berserah penuh kepada Bapa, sehingga kita bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa memohon kekuatan daripada Tuhan. Yesus sendiri datang berdoa ke Getsemani. Yang pertama dia mau taat. Dia meminta kekuatan melewat doa. Dan yang ketiga dia berserah penuh, ya, masuk dalam rencana Bapa untuk karya keselamatan seluruh umat manusia, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, ya. Banyak masalah, banyak persoalan kita yang harus kita hadapi, tapi Alkitab mengajarkan, mari
Jangan mengandalkan yang lain. Percayalah ya, kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu artinya kita tetap dalam iman yang teguh, yaitu beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mengerjakan karya keselamatan untuk kita orang berdosa, ya, mulai dari kayu salib. Kemudian dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit, ya, dan dia kembali ke surga, dan dia sudah ya menggenapi janjinya, menggenapi apa yang dia katakan. Bapa sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita, seluruh orang yang percaya kepada dia, dan itulah yang menyertai kita sampai saat ini, yang tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, jika kita mempunyai iman yang teguh, kalau kita tetap berjaga-jaga, maka lewat kehidupan kita, orang lain yang lemah imannya bisa melihat bahwa lewat kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan. Ada teladan yang baik. Bagaimana kita mengikut Tuhan lewat proses demi proses yang Tuhan izinkan, ya. Tapi kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan kita juga berkenan kepada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi mari Bapak Ibu, kita terus maju, ya, tingkatkan imanmu, naikkan levelnya. Yesus sendiri, dia maju lebih lagi dan berserah penuh kepada Bapa, ya. Jadi adapun kunci ataupun rahasia Kristus, teladan Kristus yang menjadi sumber kekuatannya di masa penderitaan, dan kita juga pada hari ini, Tuhan ingatkan, kita harus rela diproses, ya, kita harus taat, dan kita berdoa meminta kekuatan, dan yang terakhir kita berserah kepada rancangan Bapa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini Tuhan. Mengingatkan kami kembali Bapa, agar kami tetap berjaga-jaga bersama dengan Engkau. Engkau sudah memberikan contoh, memberikan teladan kepada kami Bapa, agar kami tetap berjaga-jaga, senantiasa waspada ketika kami menghadapi masa-masa sukar, ketika kami menghadapi persoalan demi persoalan, bahkan dunia yang semakin gonjang-ganjing, semakin jahat, semakin tidak peduli. Tapi Allah mau kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, yang menjadi andalan kami. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, Allah bisa memakai kami lebih lagi menjadi alat-Mu untuk menyampaikan berita keselamatan, kabar baik. Dan juga Tuhan, biarlah lewat hidup kami orang bisa melihat ada rencana Tuhan, ada teladan yang baik yang bisa kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau bentuk kami, Engkau sertai kami, ya Roh Kudus. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk lebih lagi, agar kami siap, rela diproses, taat ketika diproses. Dan kemudian kami juga senantiasa mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan lewat doa kami, sehingga kami bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami terus mengandalkan Tuhan 100%, berserah kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi biarlah Tuhan Engkau yang memeteraikan firman Tuhan dalam setiap hati kami, pendengar ataupun pemirsa, seluruh partisipan kami dimanapun berada. Berkati kami Tuhan. Kami memohon belas kasihan
Kami rindu Bapa, Kau terus memperlengkapi kami, mengurapi kami. Sebab Engkaulah yang menjadi andalan kami. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pak Surbakti. Ya, amin. Terima kasih atas pemaparan Tuhan pada saat pagi yang cukup jelas. Dan kita belajar setiap saat bagaimana dan cara Tuhan dari sekarang dan ke depan. Kali ini, kalau ada yang bisa menanggapi atau ada kesaksian, silakan buka mainnya. Seberikan kesempatan buat kita yang bisa menanggapi pemaparan firman Tuhan pada saat pagi ini. Ya, silakan Ibu Joini. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan pagi ini untuk memberi sedikit perkongsian tentang saya sangat diberkati dengan perkongsian kita hari ini. Terima kasih Bu Tiar. Saya sangat diberkati dengan temanya berjaga-jaga. Saya sangat diberkati sebab masa-masa yang lalu saya begitu tertekan dengan masalah yang begitu besar yang melanda di dalam keluarga saya, khususnya anak saya ini. Jadi saya tidak sempat bersharing apa yang kami alami masa-masa yang lalu. Nanti di hal lain hari saya boleh kongsikan, tapi yang saya kongsikan hari ini adalah berjaga-jaga. Sebab ini sangat menguatkan saya karena setiap masalah yang kita alami ini, kita diberi kemenangan sebab kita berjaga-jaga. Tapi masalah itu sentiasa ada, sebab iblis itu tidak akan tidur, sentiasa menguam-uam seperti singa, dia berjalan-jalan mencari mangsanya. Jadi itulah yang sangat memberkati saya, yaitu sentiasa berjaga-jaga. Dan apa yang saya kongsikan di sini yang memberi saya bersemangat ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Inilah firman yang betul-betul menguatkan saya. Biarlah saya baca hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah firman yang memberi saya menguatkan saya walaupun apa yang kita alami, kita hadapi dalam masalah yang begitu besar, tapi berdoalah dengan mengucap syukur. Sebab ucapan syukur itu membuat kita bersemangat, membuat kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab iblis itu tidak akan tidur, dia sentiasa mencari jalan untuk membinasakan anak-anak Tuhan khususnya. Iblis ini dia mencari mangsanya, dia lebih kepada anak-anak Tuhan. Dan saya sangat diberkati dengan firman yang dibawa oleh Ibu Tiar ini, sentiasa berjaga-jaga. Terima kasih, hanya itu saja perkongsian saya hari ini dan kita akan bersharing di lain hari.